Kalau menurut Rizky, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan suci di mana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi lebih baik. Ada satu sih Kak, tantangan terbesar. Kakak Apa tahu tuh? nggak sih? Apa tuh? Itu ketika lagi scroll-scroll FYP, Heeh. TikTok tuh. Pasti siang-siang ada konten mukbang. Itu Heeh. sih yang paling susah. Harapan menurut Rizky itu semoga kita di bulan puasa ini dapat meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan kualitas diri kita, serta kita juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan kita dan rasa berbagi kepada sesama, dan bijaklah dalam menggunakan media sosial untuk mengisi amal selama di bulan puasa ini. Dan juga untuk Gen Z, jangan overthinking. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. oke, kembali lagi di podcast Ramadan Gen Z, belajar, berbagi dan berkembang. Oke, kali ini kita sudah bersama narasumber berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Jadi narasumber kita kali ini adalah seorang bujang gadis dari SMA Negeri 19 Palembang. Nah, kali ini kita kesempatan untuk mewawancarai bujangnya. Boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya M. Rizky Dava. Saya dari kelas 11 asal sekolah SMA Negeri 19 Palembang, dan saya menjabat sebagai bujang SMA Negeri 19 Palembang. Oke. Nah, biasanya dipanggil apa? Dava apa Rizky? Rizky. Oke, Rizky. Nah, Rizky sekarang kelas 11. Ya, kelas 11. Kelahiran tahun berapa? 2007. 2007. Nah, jadi untuk informasi aja, jadi Gen Z itu tahun lahirnya itu mulai dari tahun 98, 97 itu sampai dengan 2012. Nah, artinya 2007 Rizky termasuk Gen Z Gen Z, ya. ya. Nah, jadi kalau dari Rizky nih, Rizky kan kelas 11 ya. Ya, kelas 11. Nah, kalau sekarang SMA tuh nggak ada IPA IPS lagi ya? Nggak ada untuk sekarang. Karena Oh. sekarang itu udah pakai kurikulum merdeka. Jadi Jadi sesuai minat kita yang kita mau. oke, jadi emang mapel-mapelnya bisa kita pilih sendiri gitu ya? Iya, Oke, jadi sesuai dengan tema kurikulum merdeka ya. Jadi nggak ada alasan buat nggak suka pelajaran karena teman-teman sekarang sudah bisa milih pelajaran. Nah, kalau dihitung-hitung nih, ini bulan puasa Rizky yang keberapa? Kan umur Rizky sekarang berapa? lah, 16. 16. Nah, kira-kira mulai puasa kemarin itu di umur berapa? Waduh, Ingat nggak? 7. Umur 7 tahun. Sekarang 14. Ya, Artinya sudah 7 tahun ya menjalani bulan Ramadan. Nah, sejauh ini Rizky menganggap dan memaknai bulan Ramadan tuh seperti apa sih sesuai dari Gen Z? kalau menurut Rizky, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan suci di mana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Nah, tentu saja ketika kita menganggap bulan puasa itu sebagai bulan yang penuh ampunan, mengupgrade diri jadi lebih baik. Nah, itu tentu saja pasti ada tantangannya. Iya, Apalagi kan kadang kita nggak puasa aja itu kadang, aduh, males belajar gitu, males baca buku dan lain sebagainya. Nah, ini ditambah dengan bulan puasa. Kadang banyak orang-orang mengatakan di mana bulan puasa nih mager mau ngapa-ngapain karena iya. kekurangan cairan lah atau kurang nutrisi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Rizky apa saja sih tantangan dari Rizky terkait bulan Ramadan? Apalagi kan Rizky sekarang sebagai bujang Symbols ya, ada nggak sih tantangan tersendirinya? Pastinya ada sih tantangan generasi Z ini di bulan Ramadan ini, yang pastinya itu harus lebih sabar, menahan diri, karena kan kita itu masih melaksanakan sekolah seperti biasa, masih belajar seperti biasa. Dan ada satu sih Kak, tantangan terbesar. Kakak Apa tahu tuh? nggak sih? Apa tuh? Itu ketika lagi scroll-scroll FYP, Heeh. TikTok tuh. Pasti siang-siang ada konten mukbang. Itu Nah, sih yang paling susah. nah, jadi kalau misalnya teman-teman memang mau menghindari sebuah konten, jadi silahkan teman-teman pelajari algoritma aplikasi itu sendiri. Nah, jadi kalau memang Rizky, aduh Kak ngapalah konten aku nih mukbang terus ya itu nah. Jadi kalau emang ketemu konten mukbang silahkan di swipe, minimal 3 kali swipe dan jangan ditonton, itu kontennya bakal hilang. Nah, misalnya kayak aku nak nonton konten yang dakwah BK, nah itu ditonton sampai habis. Jadi algoritmanya itu bakal ngebaca bahwa oh dia ini lagi tidak senang konten mukbang dan itu kontennya bakal hilang.
Tuh. Nah, terus eh, kan ini masa-masa SMA ya. Nah, kebetulan mungkin eh, adalah ajakan-ajakan yang bermakna negatif ketika bulan puasa ini. Nah, contoh misalnya, warung sebelah buka nah, gitu. Menurut Rizky, ada gak sih godaan-godaan dari temen saat bulan puasa ini? Yang pastinya sih ada sih, Kak. Ada ya? Banyak yang galak ngajak-ngajak chat tuh. Lumayan, tapi Rizky berusaha untuk menghindari itu, Kak. Ini apa? Iya. Yo jangan mentang-mentang ada ibunya di sini nih, ndak galak ngaku. Yo. Nah, jadi memang tantangan generasi Z atau generasi Z ini itu karena apa ya? Terutama tadi konten ya, karena konten mukbang galau ini. Duh, nak mokel be aku. Nah, mulai ngechat kawannya. Ada dak info mokel. Nah, itu ya. Itu jangan. Ngapa jangan? Karena bulan puasa ini sudah setahun sekali ya. Jadi cuman sebulan lah kita nih disuruh puasa, tidak setahun. Jadi tahan-tahan kelah. Nah, terus lanjut. Nah, bulan puasa ini kan kita dituntut untuk banyak-banyak beribadah. Sedangkan tadi kata Rizky masih tetap sekolah seperti biasa. Masuknya sekarang jam berapa kalau bulan puasa? 7.30. 7.30. Baliknya? Baliknya setengah 1, 12.20. Oh, 12.20. Artinya jam belajarnya juga ikut berkurang ya selama bulan puasa ya? Iya, Nah, jadi kata alasan untuk malas belajar. Tuh, karena emang jam belajarnya sudah berkurang. Nah, untuk jam belajar yang berkurang ini, kalau normalnya masuknya jam berapa? kalau normalnya 6.40, 6.40 baliknya. pulangnya jam setengah 2. Nah, artinya ada pengurangan beberapa jam belajar ya. Iya. Nah, kalau dari Rizky sendiri, jam belajar yang dikurangi itu dimanfaatkan untuk apa? Kalau itu sih mungkin kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Entah itu kita membaca Al-Qur'an, entah itu kita mencari apa konten-konten yang bermanfaat di bulan Ramadan ini, atau kita juga bisa membaca buku. Oke. Jadi emang dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Iya. waktu yang dikurangi itu. Jangan mentang-mentang, aku masuk setengah 8 juga, tidak sudah subuh. Nah, itu ya. Apalagi generasi Z ini katanya kan emang generasi yang suka explore. Nah, jadi suka mencoba banyak hal. Tuh. Nah, kalau dari Rizky sendiri, pastinya dalam beribadah ataupun belajar kita tuh pasti ada fase di mana kita lagi nggak semangat. Misalnya, aduh aku malesnya belajar hari ini. Misalnya aduh malesnya aku baca buku hari ini. Nah, dari Rizky sendiri, ada nggak sih cara biar kita tuh tidak terlalu larut dalam kemalasan? Kalau cara dari Rizky sih, Kak, mungkin Rizky ada 2 cara nih. Mm-mm. Yang pertama itu mungkin Rizky memberikan waktu yang renggang untuk Rizky sendiri agar tidak malas-malasan, dan yang kedua itu, Kak, mungkin Rizky sebelum melakukan kegiatan itu mungkin Rizky bakal menghitung 1 sampai 10. Jadi ketika sudah sampai 10 Rizky langsung gerak Oh, ngerjain hal itu. oke. Nah, itu juga salah satu kebiasaan kadang generasi Z ini, misal contoh, aku nak bangun jam 6 gitu. Terus alarm bunyi jam 6. Aduh masih jam 6, 15 menit lagi gitu. Nah, itu kadang kebiasaan menunda yang kalau bisa jangan dibiasakan gitu. Nah, terus juga tadi kalau kata Rizky itu memberikan waktu renggang dulu. Nah, itu konsepnya sama seperti sebuah mesin lah ibaratnya. Kalau emang mesin sudah capek ya nggak bisa dipaksakan. Iya. Intinya kita butuh istirahat yang cukup lah, selain memang istirahat jiwa, istirahat raga juga gitu kan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu kan Rizky ini seorang generasi Z ya, Iya. Gen Z. Gen Nah, Z. Gen Z ini biasanya melek banget sama teknologi ya. Oh iya. Kayak misalnya ada orang tua yang bisa dak bikin ini, bisa gitu. Atau misalnya ada tetangga, bisa dak ini, bisa. Pokoknya bisa kalau Gen Z ini. Nah, menurut Rizky, apa sih peran teknologi dan media dalam bulan Ramadan ini? Contoh misalnya, semenjak bulan Ramadan nih Kak, kontennya bervariasi. Ada konten baca Quran, ada konten dakwah dan lain sebagainya. Kalau menurut Rizky itu, Kak, banyak sih, Kak. Karena kan media sosial itu tempatnya Gen Z itu ya, Kak. Yang pastinya sih banyak itu berguna untuk mencari ilmu-ilmu agama, entah itu tuntunan beribadah dan kuis Ramadan. Serta ini saat ini nih, Kak, contoh nih podcast ini nih. Oh, Ini juga kan dapat mengedukasi masyarakat nih benar yang benar benar. diadakan oleh Palcontek. Terus ada juga mungkin di bulan Ramadan ini Gen Z bisa juga membuka bisnis gitu. Itu aja sih, Kak. Iya. Nah, memang kalau kita bicara bisnis ya, jadi memang bulan puasa ini itu banyak penjual dadakan. Nah, jadi kalau emang teman-teman Gen Z nih yang suka mencoba banyak hal kan, boleh tuh dicoba misalnya, aku pinter masak nih. Nah, silahkan coba jualan gitu.
Atau kalau kita lihat juga banyak komunitas-komunitas ya, komunitas sosial Iya, itu bahkan didirikan oleh generasi Z gitu. Kalau dilihat anggotanya itu rata-rata masih Gen Z ya, mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Nah, kadang mereka juga banyak melakukan aktivitas sosial seperti baksos, bagi-bagi takjil dan sebagainya. Lagi-lagi banyak cara Gen Z itu menjaga semangat beribadah selama bulan puasa ya. iya, Nah, itu tadi misal kan kata Rizky tadi ada kak kawan aku yang ngajak batal lah ibaratnya. Nah, menurut Rizky perlu tidak sih dinasehati orang-orang yang seperti itu, dan seperti apa cara Rizky menasehati orang-orang seperti itu? kalau itu sih sangat perlu Kak, sangat perlu Ah, dinasehati karena kan puasa itu kan apa ya, kita tuh kan diberikan nikmat, kesehatan, dan kesempatan kita untuk mengikuti puasa. Jadi kalau Rizky itu menasihatinya mungkin Rizky bakal memberikannya nasihat bahwasanya mau apa, batal puasa itu tidak boleh. ya, benar. Jadi memang selain memang tidak boleh dan itu juga berdosa. Mm-mm. Iya. Jadi kalau emang ya aku pengen ndak puasa ada alasannya. Ada salah satunya itu kehilangan akal sehat. Nah, itu. Jadi kalau emang teman-teman Gen Z ya yang ndak puasa, nah mungkin bisa menghilangkan dulu akal sehatnya selama bulan puasa, baru boleh ndak puasa. Tuh. Nah, bulan puasa ini kalau malam kan kita tarawih tuh. Ya, Nah, Rizky tarawih di mana? Di dekat rumah. ya di dekat rumah. Oke. Nah, biasanya selain baju biasanya ya, sarung misalnya atau pakai celana, ada nggak sih yang Rizky bawa? Karena Gen Z ini kadang ke masjid tuh ada hal-hal lain yang dia bawa. Selain sejadah, sarung, baju, peci gitu. Ada be? Mungkin HP atau mungkin ya aku pengen jajanan gitu. Ada nggak yang Rizky bawa selain yang inti tadi? Kalau Rizky sih mungkin membawa uang ya Kak, Oh, boleh, boleh. karena itu selesai tarawih itu ada seblak, wih mantep banget tuh. Oh, benar, benar, benar. Jadi balik tarawih itu jajan. Iya, Iya. Tapi udah bawa HP Rizky. nggak bawa. Oh, jadi memang biar fokus Iya, beribadah di biar masjid. fokus. Iya, karena emang kalau Kakak lihat sebenarnya di masjid itu beberapa orang tuh banyak yang bawa HP gitu. Entah kadang mungkin ada kerjaan yang harus dikerjakan dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas rata-rata emang yang bawa HP itu Gen Z gitu. Iya, Tapi nggak lihat juga bahwa ada boomer yang bawa HP gitu kan. Kadang misalnya tarawih itu dipoto, tarawih hari ini gitu. Nah, oke. Untuk tradisi nih selama bulan Ramadan, misal contoh, Kak, kalau di rumah aku itu bulan puasanya pasti ada klepon gitu, misal ada tradisi puasa yang Rizky temui selama bulan puasa ini. ada sih Kak tradisi yang positif yang Rizky temui Mm-mm. selama di bulan puasa ini. Contohnya di sekolah. Di sekolah kami itu mengadakan program Pawai Ramadan Kak, yang Hmm, diselenggarakan oleh ekskul dan OSIS serta pembina ekskul. Itu pada tanggal 2 Maret 2024. Nah, terus itu Kak dilanjutkan juga dengan membuka bazar di mm-mm. lingkungan sekolah tersebut untuk masyarakat umum dan melanjutkan berbuka puasa. Oke. Kemarin rute pawainya dari mana ke mana? Rute pawainya dari sekolah mengelilingi Palapa Hmm, terus terus? balik lagi ke sekolah. Oke, itu kalau misalnya dihitung ada berapa siswa yang meramaikan pawai kemarin? Wah, itu rame banget sih, Kak. Rame ya? Rame banget. Terus setelah pawai itu ada bazar di Iya, sekolah? ada bazar. Oh, jadi sampai berbuka puasa? Iya, sampai berbuka puasa. Oke. Jadi, nah teman-teman kalau emang bingung kayak, aduh aku mau ngapain nih selama bulan puasa gitu, mau kegiatan apa? Nah itu silakan cari kegiatan-kegiatan positif di sekolahnya gitu. Contoh di SMA 19 ini itu ada pawai, ada bazar dan lain sebagainya. Tuh. Nah, terus bulan puasa ini mungkin Rizky banyak nemui konten-konten yang bakti sosial gitu atau misalnya kunjungan ke panti, berbagi Iya, takjil dan sebagainya. Nah, kalau Rizky melihat itu tuh sebagai bentuk solidaritas sesama masyarakat muslim lah gitu ya. iya. Menurut Rizky tuh penting nggak sih itu? Itu penting sih, Kak. Penting karena di sekolah kami juga itu mengadakan pembagian takjil kepada masyarakat umum dan memberikan pakaian dan sembako kepada panti asuhan itu lokasinya di Tegal Binangun, Kak. Jadi memang dari sekolah pun itu mengadakan Iya. bakti sosial ya. Jadi untuk baju yang nggak terpakai gitu ya atau Mm-mm. memang ada rezeki lebih dan mau bantu gitu. Oh, Iya. oke. Nih, terus kalau misalnya secara ini ya,
kan kita kan sebagai umat muslim nih, Mhm. itu kan bulan puasa nih itu pahalanya dilipat-lipat gandakan kalau katanya gitu kan. Nah, kalau dari Rizky sendiri nih, ada nggak sih kebiasaan baru selama bulan Ramadan? Contoh, oh aku tadi Kak kalau biasanya kalau bulan biasa itu kan masuknya 6.40, jam 6 tuh sudah harus OTW ke sekolah. Sedangkan kalau bulan puasa ini kan masuknya setengah 8. Nah, jadi jam 6 tuh Kak misalnya aku baca Quran dulu atau misalnya eh murojaah lah bahasanya gitu. Ada nggak kebiasaan baru selama bulan Ramadan? Ya pastinya ada sih Kak, kebiasaannya yaitu tentu membaca Al-Qur'an dan juga, eee, kita kita juga itu harus tetap tidak boleh menjadi halangan Iya, gitu benar, puasa, benar. sebagai aktivitas kita sebagai seorang siswa, gitu. Iya, jadi memang tidak bisa menjadikan puasa sebagai halangan ya. Iya, Karena emang puasa juga wajib gitu, mhm, belajar juga wajib. Jadi itu sama sama hal wajib. Jadi nggak bisa, aduh aku gara-gara puasa nih malas belajar, nggak bisa. Karena itu semuanya hal wajib. Nah, ngomong-ngomong puasa dan belajar, pasti ada momen di mana kita tuh nggak seimbang gitu. Misalnya karena puasa kan males belajar gitu, atau karena terlalu banyak belajar tuh, aduh capek banget puasanya gitu. Kalau dari mhm, Rizky, cara menyeimbangkan antara puasa, ibaratnya beribadah lah, mhm. menyeimbangkan antara beribadah dan kegiatan akademik tuh gimana sih? Untuk cara menyeimbangkannya mungkin kita bisa membagi waktunya, Kak. Misalnya nih untuk belajar kita mungkin, waktunya kita batasin, terus kita lanjutin mungkin diselingin dengan membaca Al-Qur'an gitu, Kak. Apalagi kan bulan puasa ini menurut Kakak pribadi itu waktunya sangat singkat. Iya, sangat Karena kenapa? singkat. Kalau malam kan, misalnya kita berbuka nih azan maghrib tuh kan jam Mhm, 6.12. iya 6.12. Terus sholat maghrib, nah jam 7 itu udah harus ke masjid Iya, karena mau mau tarawih kan. tarawih. Nah tarawih itu biasanya pulangnya kalau nggak setengah 9 jam 9 gitu. Mhm, Nah kadang juga pulang tarawih itu kan sudah ngantuk gitu iya kan. udah Nah ngantuk pasti. iya, terus pagi-pagi juga sahur kan. Nah itu Mhm, kalau dari Rizky sendiri, kalau di antara rentang waktu itu, jam berapa sih Rizky belajar kalau di bulan puasa? yang pastinya sih sore, Kak, mendekati buka puasa. Oh, oke, biar nanti habis belajar tuh buka Iya, gitu ya. enak Oh, gitu, Kak, jadinya. oke, memang ada beberapa orang yang nganggap bahwa belajar tuh enak kalau perut kenyang gitu. Oke, nah terus kalau dari Rizky untuk Gen Z, ada nggak sih harapan buat Gen Z lainnya selama bulan Ramadan dan masa depannya? Karena kan Rizky juga kelas 11 ya, Mhm, otomatis nanti tahun ini ya bakal naik kelas ke-12 iya ya. bakal Nah, naik. itu. Ada nggak sih harapan buat Gen Z yang di luar sana dan masa depan Gen Z? Karena Gen Z ini kan kalau dampak negatifnya itu kadang terlalu gadget addict ya, Mhm, nggak bisa lepas dari iya. handphone dan lain sebagainya gitu. Ada nggak sih harapan dan saran buat Gen Z yang lain? Kalau harapan menurut Rizky itu semoga, kita di bulan puasa ini dapat meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan kualitas diri kita, serta kita juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan kita dan rasa berbagi kepada sesama, dan bijaklah dalam menggunakan media sosial untuk mengisi amal selama di bulan puasa ini. Dan juga untuk Gen Z jangan overthinking. Nah, itu ya. Penyakit Gen Z ini salah satunya overthinking. Pernah nggak sih Rizky overthinking? Pastinya pernah sih, Kak. Nah, apa tuh yang di overthinking kan? Yang pasti sih masa depan sih, Kak. Iya. Jadi 7 dari 10 orang Gen Z yang kakak tanya, Mhm. itu apa sih yang di overthinking rata-rata jawabannya masa depan. Nah, kalau kakak tanya sekarang, kenapa sih Rizky mengkhawatirkan masa depan? Ya karena takut aja, Kak, bisa nggak sih dicapai gitu. Oke. Nah, kalau dulu waktu Rizky SMP pernah nggak kepikiran kalau ikut Bujang Simbel? Nggak pernah sih. Nah, jadi kalau memang ya it's a normal ya kita Iya, punya sebuah overthinking karena masa depan tuh nggak pasti. Tapi mhm. kalau dilihat-lihat Rizky aja nggak nyangka kan Iya bahwa nggak sekarang nyangka. di SMA juga Rizky jadi bujang simbol. Padahal mungkin di SMP tuh nggak pernah terbayangkan dunia pageant tuh seperti apa Mhm. dan berkecimpung di dalamnya seperti apa. Terus kalau dari Rizky sendiri, cara mengatasi overthinking tentang masa depan tadi gimana sih? Kalau menurut Rizky itu lebih mendekatkan dirilah kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin itu menjadi salah satu cara untuk menguatkan diri kita agar nggak overthinking gitu. Oke, jadi dua kata kunci yang sering ditemui di Gen Z itu overthinking dan mager. Iya. Jadi kalau emang Anda ngerasa generasi Z dan lagi masa produktif, jangan mager dan jangan overthinking. Nah, terakhir nih dari Rizky gitu, untuk harapan terkait
dari Bujang Simbel sendiri? Karena emang ini masa kepengurusannya sampai kapan nih? Sampai mungkin November nanti. Nah, sampai November, otomatis kan nanti bakal regenerasi tuh kan, Iya, ada adik tingkat yang menjabat kembali sebagai bujang, sebagai gadis dan lain sebagainya. Nah, harapan Rizky nih untuk generasi penerus Rizky di Bujang Gadis Simbel. harapannya sih yang pasti amanah dengan jabatan, bertanggung jawab, dan saling rangkul satu sama lain, jangan ada yang pisah-pisah gitu. Oke, nah dengerin ya kata kakak tingkatnya gitu. Jadi jangan pisah-pisah, terus juga jaga kekeluargaan gitu. Karena emang selain memang kita tuh menjaga diri sendiri juga harus menjaga Iya. kekeluargaan gitu biar terlihat akrab dan lain sebagainya. Terus kerjasamanya juga ya, Nah, iya. Jadi kalau dihitung nih Bujang Simbel sama Gadis Simbelnya ada berapa orang sih? Kalau ada, timnya oh kalau timnya banyak sih. ada berapa tuh? Ada berapa ya? Ada apa aja nih? Ada duta apa gitu? Oh, Ada apa? ada duta bahasa, Oke. duta anti narkoba, Hmm. ada duta wirausaha, ada duta lingkungan. Dan itu sudah termasuk ke dalam lingkup Bujang Gadis Simbels gitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk job desk-nya sendiri nih gitu, kan ini kan banyak nih gitu. Kalau Hmm. misalnya ada acara lingkungan berarti duta lingkungan hidup yang Iya. turun gitu. Enggak, Kak. Itu kalau ada acara duta lingkungan nih misalnya. Heeh. Jadi kita semua tuh harus turun bantuin si duta lingkungannya gitu. Oh, jadi semua tim tuh ikut Iya, bantu juga semua gitu. tim ikut bantu. Oh, bukan yang misalnya urusan wirausaha Bukan. yang wirausaha aja gitu. Mm-mm. Oh, jadi benar-benar mengedepankan teamwork Iya. ya. Oke, jadi emang teamwork itu penting dan kalau bisa harus diasah sedini mungkin. Tuh. Oke. Nah, terakhir nih untuk closing ya. Kira-kira dari Rizky nih untuk closing statement mengenai Gen Z pada bulan Ramadan tuh kayak mau harus ngapain aja gitu, kegiatan positifnya apa aja dan lain sebagainya. Boleh disampaikan? Sebelumnya makasih ya Kak untuk tim Palkomtek udah mengundang Duta SMA Negeri 19 Palembang, dan harapannya untuk Gen Z untuk mengisi waktu luangnya itu harus banyak-banyak membaca, belajar, walaupun kita bulan puasa kita harus tetap belajar, itu bisa diatur waktunya, dan jangan mager, udah itu aja. Oke, nah memang belajar itu penting dan kalau banyak orang yang bertanya kita nih belajar sampai kapan sih? Jadi ada guru waktu kuliah itu katanya bilang masa belajar tuh singkat. Kalau Hmm. kita mati besok, artinya kita belajar tuh cuma sampai besok gitu katanya gitu. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast lainnya. Saya Zaki sebagai host dan Rizky Rizky ya. sebagai narasumber dari Bujang Symbols. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.